Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan juga selamat Hari Paskah. Kiranya kuasa kebangkitan itu menyertai kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Allah, kita akan sama-sama tundukkan kepala untuk masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hati kami penuh ucapan syukur kalau pada saat ini Tuhan, kami bisa datang kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tatkala situasi belum mengizinkan kami untuk berbakti, kami tidak mau kehilangan berkat-berkat dari Paskah itu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kita akan mengawali kebenaran firman Allah ini dengan membaca ayat pokok di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21 sampai 23. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Siapakah yang akan hidup atau dihidupkan oleh Anak? Siapakah yang berhak dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Itu adalah orang-orang yang menghormati Dia. Orang-orang yang menghormati Dia. Jadi kita tidak hanya berdoa, menyembah. Ayat ini mengingatkan betapa pentingnya saudara dan saya itu menghormati Dia. Berdoa, menyembah itu baik. Tetapi menghormati Allah, menghormati Anak itu lebih baik. Itu awal dari segala hal yang akan Allah kerjakan. Di dalam Amsal pasal 7 ayat 2 kita akan membaca. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Firman Allah itu harus kita pegang. Kita jadikan acuan.
ini kita jadikan acuan, segala hal yang akan kita lakukan itu kita kembalikan dulu kepada kebenaran firman Allah. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari, saudara-saudara, di dalam setiap langkah kehidupan kita, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu kita landaskan kepada pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Pengalaman-pengalaman itu mengkristal di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu mengingat pengalaman-pengalaman itu. Hal ini bukan salah, tetapi Allah mengingatkan, acuan itu harus kembali kepada firman Allah. Bahkan Tuhan katakan di dalam ayat tadi, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara-saudara, kita menghargai kebenaran firman Allah itu seperti kita menghargai mata kita sendiri, yang harus dijaga, yang harus disimpan. Perkataan disimpan ini berarti bahwa kebenaran firman Allah itu penting, berharga. Kebenaran firman Allah itu merupakan satu kehormatan. Jadi kalau kita itu punya firman, maka kita harus jaga, kita harus simpan, saudara-saudara. Kita banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus dipikirkan. Nah, sebagai bahan pemikiran, bahan perenungan, kita mudah sekali memikirkan, merenungkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan itu bisa sampai berhari-hari kita masih ingat, berbulan-bulan kita masih ingat. Tetapi sampai seberapa banyak saudara mengingat kebenaran firman Allah? Nah, Allah inginkan kalau kuasa kebangkitan, Allah menginginkan kalau Dia itu mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita harus menghormati, dalam pengertian kita menghargai, simpan baik-baik di dalam hati kita masing-masing. Hal ini Tuhan lihat. Hal ini Tuhan lihat di dalam setiap langkah kehidupan kita. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel 2 ayat 30 bagian C. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Menghormati Allah menurut Amsal tadi berarti saudara dan saya menaruh firman itu sebagai acuan, menyimpan, menghormati firman itu seperti mata kita sendiri. Maka kita akan melihat bagaimana janji Tuhan kepada kita di dalam 1 Samuel tadi. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Jadi Allah menghormati, Allah menghargai saudara dan saya kalau saudara dan saya itu bisa menghormati Allah dan kebenaran firman-Nya. Tetapi coba kita perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Menghina itu berarti memandang rendah. Menghina itu berarti memandang sebelah mata, meremehkan, menganggap enteng. Hanya diri kita yang bisa menjawab, bukan orang lain. Dan jawaban dari kita yang Tuhan kehendaki bukan jawaban yang keluar dari mulut, tapi yang tercetus dari hati kita. Allah mau supaya saudara dan saya diberkati, dihormati oleh Allah. Maka jangan suka pandang enteng, jangan suka meremehkan, jangan suka anggap hal itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Jangan terjadi hal yang seperti ini, karena saudara dan saya akan kehilangan kehidupan yang disediakan oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku, sekarang kita akan melihat
Bagaimana waktu Allah itu menyatakan hormatnya kepada kita? Apa wujudnya? Apa yang akan kita terima? Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23, 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, saudara dan saya itu bukan Superman yang bisa memenangkan setiap pertarungan dalam kehidupan ini. Maka kita memang perlu Tuhan. Nah, kata-kata ini jatuh dan tidak sampai tergeletak, ini ada di dalam olahraga tinju. Saudara dan saya bisa knockdown, bisa jatuh tergeletak, tapi hanya dalam hitungan detik, bukan dalam hitungan hari. Bukan dalam hitungan hari. Dan Tuhan tidak pernah membuat saudara dan saya itu tergeletak untuk selama-lamanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita camkan, saudara-saudara. Jatuh di dalam pertarungan hidup itu adalah kesempatan yang Allah berikan. Apakah waktu saudara dan saya jatuh itu, saudara dan saya masih punya harap kepada Tuhan? Apakah saudara dan saya masih bisa merasakan nafas yang diberikan oleh Allah? Kesulitan tidak akan pernah dapat diatasi oleh orang-orang yang menjalani hidup ini di dalam keputusasaan. Jadi kesulitan sekali lagi tidak pernah bisa diatasi oleh orang-orang yang dikuasai keputusasaan. Tetapi kesulitan selalu dapat diatasi oleh orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Itu. Apa yang Tuhan janjikan itu. Coba kita buka Alkitab kita akan sama-sama baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hanya orang-orang yang memiliki pengharapan saja, yang bisa berpikir optimis saja, yang bisa melihat pimpinan Tuhan, langkah-langkah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita melihat bahwa campur tangan Tuhan tidak bisa hanya waktu kita mendasarkan kepada feeling saja, perasaan kita saja. Tatkala situasi terasa aman, tatkala semuanya berjalan dengan baik, maka kita bisa berkata, aku merasakan Tuhan menyertai aku. Tetapi Tuhan itu menyertai kita, memimpin kita, waktu saudara dan saya itu timbul pengharapan. Bahkan saat saudara mengalami kekecewaan, saat saudara mengalami kegelapan itu meliputi hidup saudara, kekecewaan dan kegelapan itu ada di dalam, ada di tengah-tengah keluarga saudara. Dan inilah yang akan direnggut, inilah yang akan dibesar-besarkan oleh iblis. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikuasai oleh kekecewaan. Melihat sikon yang ada pada saat ini, percayalah kepada Tuhan. Saudara bisa jatuh, tetapi saudara tidak akan terkapar untuk selama-lamanya. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah
orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan mahkota bagi orang-orang yang tahan uji. Luar biasa. Jadi Tuhan itu tahu menghargai saudara-saudara. Setiap langkah, setiap nafas, dengusan nafas yang kita keluarkan, yang kita hirup, itu Tuhan perhatikan dengan cermat. Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Bertahanlah saudara-saudara sampai titik nafas yang penghabisan. Bertahan di dalam pengharapan. Ini adalah anak-anak Tuhan yang dihormati oleh Allah. Saya akan akhiri renungan ini. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Lihat saudara-saudara, bahwa Allah saudara dan saya itu Allah yang memiliki perasaan yang halus. Allah saudara dan saya itu bukan Allah penuntut, tetapi Dia juga Allah yang tahu menghargai umatnya. Kita membaca tadi, sudah ada 2 mahkota yang disediakan oleh orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir. Mahkota kehidupan. Dan sampai satu saat, tatkala sangkakala itu berbunyi, umat Allah berkumpul bersama-sama di dalam kebangkitan yang pertama, maka kita datang kepada Dia, dan Dia sudah mempersiapkan mahkota kemuliaan. Inilah kebenaran firman Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya bisa mendorong saudara dan saya untuk tetap bertahan sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan, rancangan-Mu, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, yang tidak terjangkau oleh akal kami yang sangat terbatas. Maka kami sekarang mau berjalan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena kami tidak akan pernah terjatuh untuk selama-lamanya. Engkau memberikan motivasi yang ilahi, motivasi yang suci, sehingga membuat kami itu bergairah menghadapi hidup, menghadapi masa depan ini. Mahkota kemuliaan Engkau sediakan bagi kami semuanya. Betapa bersyukurnya hati kami. Apa yang tidak disediakan oleh manusia dan mustahil diadakan oleh manusia, ternyata Engkau bisa menghargai kami semua jauh lebih dari yang disediakan oleh manusia. Mahkota kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri penyampaian kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.